Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi di bab ketiga, akuntansi keuangan menengah 1, yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi. Materi yang akan kita bahas ini, saya gunakan literatur dari Dwi Martani, yaitu dari buku Akuntansi Keuangan Menengah 1, penerbit Salimba 4. Oke, terkait dengan sistem informasi akuntansi, suatu perusahaan, baik itu skala perusahaan itu kecil, perusahaan itu skalanya menengah atau kategori UMKM, atau bahkan perusahaannya menggunakan skala yang besar, itu memerlukan suatu sistem. Sistem yang dapat digunakan untuk pengumpulan dan juga untuk pengorganisasian data. Pengolahan data sehingga dapat diolah menjadi suatu informasi. Sehingga dari informasi tadi bisa menjadi suatu laporan. Maka dalam bidang akuntansi, sistem itu disebut dengan sistem informasi akuntansi. Jadi, yang disebut dengan sistem informasi akuntansi itu merupakan sistem yang dalam akuntansi itu difungsikan untuk membantu manajemen perusahaan dalam hal pengumpulan data, mengolah menjadikan informasi, sehingga dari data yang diolah atau data keuangan yang diolah menjadi suatu informasi tadi bisa dapat dimanfaatkan oleh pengguna, baik itu pengguna internal maupun pengguna eksternal, untuk bisa menghasilkan suatu laporan keuangan. Jadi, sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif itu memungkinkan dari manajemen perusahaan dan juga dari pihak yang berkepentingan itu untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai suatu entitas. Informasi apa yang akan dihasilkan oleh SIA ini? Yaitu pertama, besarnya kas yang dimiliki oleh suatu entitas. Berapa saldo utangnya dari yang harus dilunasi oleh entitas? Berapa banyaknya aset yang dimiliki oleh entitas? Berapa besarnya dari laba yang dihasilkan oleh suatu entitas? Sehingga bisa diketahui juga terkait dengan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dan juga yang terakhir bisa mengetahui bagaimana kinerja operasional suatu perusahaan. Maka di sini kalau untuk perusahaan yang skalanya kecil, SIA itu bisa berbentuk misalkan pencatatan dilakukan secara manual atau dari semi manual. Dengan apa? Dengan menggunakan MS Excel. Nah, setidaknya di sini kita bisa mengetahui bagaimana perusahaan itu mengumpulkan data, mengolah sehingga bisa menghasilkan suatu output berupa laporan keuangan. Jadi menggunakan MS Excel tadi. Kalau perusahaan besar, implementasi SIA-nya itu sudah menggunakan program yang manajemen basis data. Misalkan di situ ada software-nya sendiri, misalkan menggunakan Mayop, menggunakan Oracle, ataupun juga menggunakan SAP. Maka walaupun bagaimana metode yang digunakan untuk sistem informasinya tadi, yang terpenting di sini dasar akuntansinya itu sama, yaitu diawali dari yang namanya persamaan dasar akuntansi dan juga dari siklus akuntansi. Sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu yang seperti apa? Di persamaan dasar akuntansi. Jadi ketika melakukan suatu pencatatan akuntansi, itu kita sering mendengar istilah ada yang debit, ada yang kredit. Jadi debit itu kita sering menyingkat DR atau D. Kalau kredit itu kita singkat di CR atau K. Jadi di sini istilah debit atau kredit itu bukan berarti debit itu naik, kredit itu turun, bukan. Tetapi di sini yang disebut dengan debit atau debit itu berarti pencatatannya di sebelah kiri. Kalau kredit nyatanya itu agak menjorok ke sebelah kanan. Jadi untuk mencatat posisinya di sebelah kiri atau di sebelah kanan dalam suatu jurnal itu menggunakan akun.
Jadi akun itu merupakan klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi yang merujuk pada sifat yang sama. Jadi akun itu bisa dikelompokkan di apa? Nih, akun dikelompokkan dalam aset, ada liabilitas, ada ekuitas, pendapatan maupun beban. Jadi di sini ini merupakan akun. Nanti posisinya aset itu terdiri dari apa saja sih? Oh, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, dan lain sebagainya. Posisinya di sebelah debit atau kredit, itu tergantung dari transaksi yang mengikutinya. Oke, jadi kita lanjut di sini. Untuk sistem pencatatan akuntansi yang digunakan dalam suatu entitas, itu kita kenal dengan sistem pembukuan ganda atau disebut dengan double entry system. Kenapa dikatakan double entry system? Karena apabila suatu pencatatan yang dibuat oleh suatu entitas, minimal ada satu pencatatan, yaitu ada catatan di sebelah debit dan ada catatan di sebelah kredit. Pencatatan yang dilakukan di sebelah debit atau kredit itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam dunia akuntansi tersebut. Di sini kesepakatannya seperti apa ini? Tadi kan akunnya ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban. Aset itu akan bertambah. Kalau asetnya bertambah itu posisinya di sebelah debit itu merupakan rumus yang harus kita taati, akan kita gunakan. Aset, kategori akun kelompok aset itu kalau bertambah atau meningkat itu posisinya di debit. Kalau turun atau mengalami penurunan itu posisinya di sebelah kredit. Liabilitas. Liabilitas kalau mengalami penurunan posisinya di sebelah debit. Kalau mengalami kenaikan posisinya di sebelah kredit. Sedangkan untuk akun ekuitas mengalami penurunan itu posisinya di sebelah debit. Kalau mengalami peningkatan posisinya di sebelah kredit. Untuk akun pendapatan bagaimana? Pendapatan itu kalau mengalami penurunan itu di sebelah debit. Kalau meningkat di sebelah kredit. Kalau beban itu kalau meningkat sebelah debit. Kalau kredit itu mengalami penurunan. Jadi ini harus Anda ingat selalu. Posisi yang dicatat dalam suatu transaksi ini yang menunjukkan adanya peningkatan ya, ini merupakan saldo normal dari masing-masing akun. Sebagai contoh, misalkan aset, berarti kan di sini mengalami peningkatan itu di sebelah debit, berarti saldo normalnya di sebelah debit. Sedangkan untuk liabilitas, untuk ekuitas, ini saldo normalnya di sebelah kredit. Kenapa? Karena mengalami peningkatan di sebelah kredit. Begitu juga untuk pendapatan. Kalau untuk beban, saldo normalnya di sebelah debit. Jadi, keterkaitan masing-masing akun ini kita jelaskan dalam suatu persamaan dasar akuntansi. Jadi, aset ini kan persamaan dasar akuntansi. Ada debit, ada kredit. Debitnya itu apa? Aset. Aset itu diperoleh dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi, ekuitas itu diperoleh dari mana? Dari pendapatan dan juga dari beban, dikurangi dengan beban masuk ke dalam suatu perusahaan tersebut atau masuk dalam suatu entitas. Jadi seluruh akun tadi itu akan diklasifikasikan, akan diolah dalam suatu sistem akuntansi sehingga akan dapat menjadi informasi yang akan dilaporkan menjadi sebuah laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1, itu jenis laporan keuangannya itu ada pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini disebut juga dengan potret perusahaan. Jadi, laporan posisi keuangan ini merupakan laporan dari akuntansi yang menunjukkan
aset, liabilitas, maupun ekuitas dalam entitas pada suatu periode. Jadi bagaimana kondisi perusahaan pada suatu periode, itu terlihatnya di laporan posisi keuangan atau kita kenal dengan istilah neraca. Selanjutnya, ada yang dikatakan dengan laporan laba rugi komprehensif. Dalam laporan laba rugi komprehensif ini ada dua bagian besar. Yang pertama yaitu laba dan yang kedua yaitu ada istilah rugi. Jadi untuk laporan laba rugi komprehensif ini secara tradisional kita sering menyebutnya dengan istilah income statement, laporan laba rugi. Jadi merupakan suatu laporan akuntansi yang menunjukkan bagaimana kinerja operasional perusahaan dalam suatu periode. Yaitu di sini ada laba atau rugi neto pada saat pendapatan melebihi dari beban. Kalau pendapatannya lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mengalami mendapatkan laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, maka dikatakan perusahaan itu merugi. Jadi, dengan adanya laporan posisi keuangan, dengan adanya laporan laba rugi komprehensif, itu menyajikan bagaimana informasi dari akun laporan posisi keuangan, yaitu terkait dengan asetnya kan, kas, dan juga dengan ekuitas. Jadi, melalui penyajian informasi mengenai hal yang mempengaruhi ekuitas modal dalam suatu periode, maka disertakan ada laporan perubahan ekuitas. Jadi, untuk laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan bagaimana detail untuk perubahan yang terjadi dalam suatu entitas. Misalkan ada setoran modal, ada laba, itu akan mempengaruhi posisi modal dalam suatu entitas. Ini ya gambarannya seperti ini. Nih, berarti di sini untuk laporan perubahan posisi keuangan itu tergantung dari bentuk entitasnya. Jadi ketika bentuk entitas itu berupa perseroan terbatas, maka komponen ekuitas yang ada di dalamnya itu perseroan terbatas. Berarti ada investor, ada yang menanamkan saham, yaitu pemegang sahamnya. Berarti di sini perusahaan itu ekuitasnya berupa apa? Berupa modal saham. Dan juga ada agio saham, ketika perusahaan itu mempunyai uang lebih untuk menginvestasikan uangnya tadi diberi saham dari perusahaan lain. Dari saham perusahaan lain tadi, ketika harga belinya itu lebih rendah daripada harga jual. Berarti perusahaan itu ada agio saham, ada keuntungan yang disebut dengan capital gain. Sehingga itu bisa mempengaruhi dari segi ekuitas. Dan juga ada saldo laba atau retained earning. Kalau perusahaannya berbentuk firma, berbentuk perseorangan atau persekutuan, maka ekuitasnya itu terdiri dari modal dari pemiliknya sendiri maupun dari retained earning laba pada periode sebelumnya. Oke, tadi udah untuk laba posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas sudah. Sekarang lanjut ke laporan arus kas. Jadi di sini dalam laporan arus kas itu memperlihatkan bagaimana sumber arus kas masuk dan pengeluaran arus kas yang itu terpusat pada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Untuk yang terakhir itu terdiri dari catatan atas laporan keuangan. Jadi berupa pengungkapan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan dari akun yang dilaporkan. Jadi dari akun yang dilaporkan tadi atau peristiwa yang dihadapi oleh
oleh suatu entitas itu bisa mempengaruhi bagaimana posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Maka bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini untuk catatan siklus akuntansi itu kita bisa memisah antara mana yang masuk, kita bisa mengidentifikasi memisah mana yang masuk ke peristiwa maupun transaksi. Kalau dari peristiwa itu tidak mempengaruhi keuangan dalam suatu entitas. Tetapi kalau transaksi itu mempengaruhi dari harta, hutang maupun modal dari suatu entitas, maka kita masukkan dalam suatu transaksi. Maka kalau kita sudah bisa membedakan, oh yang peristiwa itu tidak buat jurnal, kalau transaksi harus dibuat suatu jurnal. Setelah kita membuat jurnal, langkah selanjutnya yaitu diposting ke buku besar. Selanjutnya membuat neraca saldo. Nah, dari neraca saldo itu dalam siklus akuntansi kita bisa. Yang pertama, neraca saldo masuk ke kertas kerja. Kemudian setelah masuk ke kertas kerja, kita buat jurnal penyesuaian. Setelah ada jurnal penyesuaian, kemudian selanjutnya selisih antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian itu mengakibatkan adanya neraca saldo disesuaikan. Sehingga dari kertas kerja tadi, kita bisa membuat laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal. Kemudian, kita membuat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, dibuatlah neraca saldo setelah penutupan. Sehingga yang terakhir, membuat jurnal pembalik. Ini untuk siklus akuntansi. Dari yang pertama, tadi untuk tahap pertama kita harus bisa mengidentifikasi mana yang masuk peristiwa, mana yang masuk dalam suatu transaksi. Kenapa kita harus mengidentifikasi? Karena dalam setiap hari suatu entitas itu banyak sekali mengalami suatu peristiwa atau kejadian. Misalkan ada rekrutmen karyawan, misalkan ada pembayaran gaji, misalkan ada pengangkatan karyawan, ada pelatihan, ada kunjungan, ada pembelian bahan baku, dan sebagainya. Maka dari peristiwa tadi, itu kita bisa memilah mana yang mempunyai dampak eksternal, mana yang mempunyai dampak internal. Maka di sini kita bisa juga memisah mana yang masuk ke peristiwa, mana yang masuk ke transaksi. Sebenarnya yang disebut dengan peristiwa itu apa? Kalau peristiwa itu mempunyai dampak ke eksternal dan juga menimbulkan adanya konsekuensi keuangan. Maka mengakibatkan adanya suatu transaksi. Kalau mempengaruhi harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban, itu merupakan suatu transaksi. Jadi, transaksi itu merupakan suatu peristiwa, merupakan kejadian dalam entitas yang mempunyai dampak moneter atau konsekuensi keuangan. Kalau peristiwa itu tidak mempunyai dampak dampak moneter dalam entitas. Sebagai contoh misalkan, pada tanggal 1 Oktober 2020, PT Subur Makmur akan melakukan rekrutmen karyawan secara besar-besaran. Nah, itu masuknya ke kelompok peristiwa. Kenapa? Karena tidak ada pengeluaran, tidak ada pemasukan dalam suatu entitas terkait dengan kegiatan itu. Itu hanya berupa informasi. Ini loh informasi dari suatu entitas. Nah, dilanjutkan kalimatnya. Untuk rekrutmen karyawan itu, di awal bulan perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 250 juta. Itu masuk ke dalam transaksi karena mempengaruhi kas dalam suatu entitas. Jadi di sini kita bisa membedakan mana masuk peristiwa, mana yang masuk sebagai suatu transaksi. Ini saya ambil di bukunya Dwi Martani halaman 64 dan 65. Jadi misalkan ada penerbitan SK promosi Bapak Adi sebagai asisten manajer, maka ini disebut dengan peristiwa. Kenapa? Karena tidak ada
eh, tidak mempengaruhi posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Peristiwanya peristiwa internal. Karena apa? Karena di sini manajer dalam suatu entitas. Melakukan pembayaran sewa ruang untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dengan nilai total. Ini ada nilai total. Jadi perusahaan itu mengeluarkan kas sebesar 224 juta selama 2 tahun. Berarti masuknya ke transaksi. Sedangkan untuk yang ketiga, menerbitkan surat permohonan penambahan jatah tempat parkir. Ini kan baru berupa surat permohonan, maka masuknya ke peristiwa. Nah, ini permohonan tempat parkir kepada manajemen gedung. Berarti manajemen gedung kan bukan termasuk internal perusahaan, maka dikatakan ini peristiwa yang melibatkan eksternal dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada menerima informasi bahwa salah satu pemegang saham, yaitu Bapak Jamal, menambah setoran kepemilikan senilai 200 juta. Nah, di sini ada setoran kepemilikan, berarti mempengaruhi kas atau mempengaruhi modal dalam suatu entitas, maka masuknya kategori transaksi. Begitu juga dengan yang poin keempat, ini poin keempat ya, melakukan pembelian peralatan kantor dari PT Guna Adi. Berarti ada pembelian. Kita mengeluarkan kas, berarti dikatakan sebagai transaksi. Mengirimkan dokumen tender pengerjaan renovasi ruang kantor kepada 3 perusahaan vendor. Nilai parkir renovasi 700 juta. Ini baru merupakan wacana, belum dikeluarkan. Maka dikatakan peristiwanya peristiwa eksternal. Melakukan penagihan atas jasa konsultasi. Nah, ini jasa konsultasinya udah selesai, konsultasi udah selesai, tapi belum dibayar, maka perlu ditagih senilai 600 juta. Berarti di sini masuk ke transaksi. Melakukan pinjaman modal kerja sebesar 2 miliar dari sebuah lembaga pendanaan PT Sehat Finansial. Di sini perusahaan itu mengeluarkan uang senilai 2 miliar. Maka dikatakan suatu transaksi. Bisa membedakan ya antara peristiwa dan suatu transaksi. Kalau peristiwa itu tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi dari entitas, tapi kalau transaksi itu mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam suatu entitas. Membeli perlengkapan kantor berarti transaksi karena mengeluarkan kas untuk apa? Untuk membeli perlengkapan. Menerima uang muka untuk jasa konsultasi yang akan diberikan kepada PT Permai senilai sekian. Berarti ini masuk ke transaksi karena ada penerimaan uang. Memutuskan Chandra Desain sebagai pemenang tender renovasi dengan nilai penawaran 550 juta. Ini baru penawaran, belum ada mutasi kas masuk ataupun kas keluar. Berarti masuk ke transaksi. Transaksinya masuk ke eksternal karena di sini ada Chandra Desain itu sebagai pemenang tender. Jadi masuk ke eksternal perusahaan. Pembayaran pemasangan iklan masuk ke transaksi karena mengurangi jumlah kas. Untuk apa? Untuk bayar iklan. Bapak Adi dan Ibu Santi mempresentasikan cost restructure perusahaan masuk ke transaksi. Itu peristiwanya ke peristiwa internal. Pelunasan masuk ke transaksi. Membayar hutang pembelian peralatan kantor masuk ke transaksi. Sedangkan untuk menerima surat untuk memberikan penawaran berarti masuk ke peristiwa. Pembayaran gaji karyawan 200 juta masuk ke transaksi. Pengumuman dan membayarkan dividen senilai 200 rupiah per lembar kepada pemegang saham. Berarti di sini memberikan informasi atau membayarkan dividen per lembar kepada pemegang sahamnya sekian. Berarti itu masuk kategorinya transaksi. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan FASB itu bisa menyatakan bahwa transaksi dan kejadian dan situasi lain yang mempengaruhi perusahaan. Yang pada kita seperti itu. Berarti transaksi atau kejadian yang mempengaruhi suatu entitas patut dibuat suatu jurnal. Jenis kejadian itu ada 2, eksternal itu untuk perusahaan dengan lingkungan. Sebagai contoh tadi, antara perusahaannya di A itu bekerja sama dengan
dari perusahaan yang B, misalkan terkait dengan CSR dan lain sebagainya. Kalau internal itu hanya melibatkan seluruh lapisan dalam suatu entitas. Oke, itu pembahasan saya dulu di materi sistem informasi akuntansi sampai Anda bisa mengidentifikasi antara peristiwa dengan pencatatan transaksi. Di sini ada review transaksi dan kejadian. Tolong ini nanti Anda kerjakan. Ini masuk ke peristiwa eksternal, peristiwa internal atau tidak dicatat. Oke, saya kira untuk materi yang ketiga ini saya akhiri dulu. Nanti kita lanjut di slide video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.